Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan, bimbingan, berkah dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan bumi kewalian. Dalam video saya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya SP ini menata seluruh alam. Dengan kewenangan dan izin dari Allah, SP menata 10 alam, termasuk menata bumi ini. Pada saat menjelang kiamat, dalam video saya tentang duplikat langit, pada saat menjelang kiamat itu SP berpikir bagaimana caranya agar tidak terjadi crash antara dunia yang akan dibangkitkan dengan dunia yang ada saat ini. Jadi pada saat menduplikat langit itu, sebenarnya Allah juga menduplikat bumi, karena langit dan bumi itu satu paket. Jadi pada saat menjelang kiamat itu, langit diduplikat, kemudian bumi pun diduplikat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang duplikatnya ini sekarang ini. Kemudian bumi yang lama itu memang hancur, tapi penekanan kiamat itu bukanlah pada kehancurannya, melainkan pada kebangkitannya. Jadi pada kebangkitannya itu maksudnya kebangkitan para arwah atau ya orang-orang yang meninggal dari alam barzah ke padang mahsyar. Jadi alam barzah itu adanya di langit bumi, sehingga buminya pun harus diduplikat supaya tidak terjadi crash antara bumi yang di sana dengan yang di sini gitu. Jadi karena tiupan sangkakala Israfil itu memang mengguncangkan, di alam seperti itu sangat mengguncangkan, sehingga para arwah atau para ahli kubur itu memang bangun karena guncangan itu. Kalau tidak diduplikat antara langit dan bumi, itu nanti bisa terjadi kerusakan yang paralel gitu loh maksudnya. Duplikat langit dan duplikat bumi sebenarnya itu ada dalam Al-Quran. Itu ada dalam surat Ibrahim ayat 48. Jadi Allah akan mengganti langit dengan langit yang baru. Allah juga akan mengganti bumi dengan bumi yang baru. Jadi bumi saat ini adalah bumi yang baru, sebenarnya begitu. Langit saat ini adalah langit yang baru. Jadi karena sudah duplikat. Gitu loh. Nah, bumi yang ada saat ini adalah bumi yang baru yang ditata oleh SP atau waliullah itu, atau Raja Wali Allah itu. Nah, dengan adanya kepemimpinan pada bumi yang baru ini, maka SP memiliki kewenangan penuh untuk menata segala aspek yang ada di bumi ini, gitu loh. Jadi kewenangan itu diberikan secara mutlak kepada SP atau kepada Raja Wali Allah ini untuk menata bumi yang baru ini, karena bumi yang lama sudah dikiamatkan, atau dalam bahasa lainnya sudah selesai gitu loh. Jadi secara spirit bumi yang lama itu sudah selesai dengan dibangkitkannya pada proses kiamat itu, ketika dalam dimensi spirit dibangkitkan, dalam dimensi dunia itu dibangkitkan agama tauhid. Jadi ketika menjelang kebangkitan itu sebenarnya langit dan bumi itu diduplikat gitu loh. Jadi diduplikatnya itu paralel gitu loh, sehingga momennya paralel bersamaan antara kiamat kebangkitan di alam barzah dengan kiamat kebangkitan atau kebangkitan agama tauhid di bumi yang baru. Bumi yang lama itu goncang karena tiupan sangkakala Israfil, sehingga
para arwah bangun di dunia yang di bumi yang baru itu aman, tapi maksudnya di dunia yang baru ini tetap seperti ini, terlihat tetap, tapi sebenarnya baru, sehingga tidak terkena efek dari tiupan sangkakala Israfil. Dan sebenarnya bumi yang baru ini lebih naik posisinya dibandingkan dengan bumi yang lama. Jadi kalau bumi yang lama itu di bawah, ini bumi yang baru ini naik posisinya. Bumi yang baru ini posisinya naik dan ars turun gitu loh. Sehingga saat ini bumi itu sangat dekat dengan ars gitu. Sangat dekat dengan ars. ini merupakan salah satu bentuk Rahman Rahimnya Allah dalam upaya menjadikan manusia sebagai insan yang kamil atau sebagai manusia yang sempurna gitu. Karena kejahilian yang ada pada situasi saat kemarin atau saat ini sudah sangat luar biasa gitu loh. Jadi kita membayangkan bahwa kejahilian pada masa Rasul itu orangnya bodoh gitu. Padahal sebenarnya kita harus menyadari bahwasanya saat ini pun kita bodoh. Walaupun teknologi sekarang sangat canggih, tetapi ketidaktahuan manusia atau keengganan manusia dalam mencari tahu atau mengetahui atau mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya, itulah yang menjadikan dimensi jahiliyah pada saat ini. Jadi kegelapan yang ada saat ini adalah kegelapan manusia dari cahaya Allah itu. Nah makanya dengan diduplikatnya langit dan bumi, langit dunia sudah diduplikat, itu berarti bumi dan langitnya diduplikat. Bumi yang lama turun, bumi yang baru naik. Ars yang lama itu kemudian dibalik posisinya, sehingga saat ini ars lebih dekat. Itu sudah saya sampaikan dalam membalik langit gitu. Nah, jadi untuk saat ini sebenarnya tidak lagi ada alasan manusia untuk menjauh dari Allah, sebenarnya begitu. Karena Allah sudah sangat dekat. Jika nanti manusia tetap menjauhkan diri dari Allah, memang manusianya yang memang kebangetan lah, kalau bahasanya itu kebangetan itu. Nah, dengan kewenangan yang Allah berikan kepada SP untuk menata bumi yang sudah diduplikat ini, maka SP segera melakukan itu. Jadi pada saat setelah diduplikat, kemudian SP melakukan itu. Jadi menata semua hal terkait dengan surga, menata terkait dengan neraka. Jadi gini, neraka pada zaman kemarin dengan neraka pada saat ini berbeda. Polanya berbeda. Malaikat zaman kemarin dengan zaman kebangkitan saat ini, itu jumlahnya juga sudah berbeda. Sudah saya sampaikan di video tentang SP mempensiunkan 6 malaikat. Jadi pola perubahan ini merupakan efek dari zaman baru ini. Itu kalau buminya tidak baru, kalau langitnya tidak baru, nanti anasir yang lama masih ada. Itu makanya Allah mengizinkan untuk agar bumi ini diduplikat. Jadi sebenarnya sepaket. Jadi ketika duplikat langit itu secara otomatis sebenarnya menduplikat bumi. Jadi pada saat ini kita berada di bumi kewalian sebenarnya. Nah, apa perbedaan antara sunnatullah, sunnah Rasulullah, dan sunnah kewalian atau sunnah waliullah? Jika sunnatullah adalah sirullah salah satunya, sistem tatanan nilai jagat raya lah begitu. Kemudian sunnah Rasulullah adalah menyelesaikan suatu permasalahan secara tuntas. Nah, sunnah kewalian atau sunnah waliullah adalah lebih kepada kepedulian sosial gitu. Jadi bumi kewalian saat ini adalah bumi yang orientasinya lebih kepada kepedulian kepada sesama. Setelah sirullah, setelah menuntaskan masalah dengan setuntas-tuntasnya, maka hal ini sebenarnya yang tidak ada adalah, yang berkurang di masyarakat adalah kurangnya kepedulian sosial. Maka ketika sekarang bumi sudah diduplikat, ketika bumi ini menjadi bumi kewalian, maka orientasi ke depan tentang tatanan sosial adalah
meningkatkan kepedulian sosial. Jadi bagaimana manusia bisa peduli terhadap saudaranya yang lain sebagai sesama manusia. Itu jadi bumi kewalian ini orientasinya adalah penegakan agama tauhid dan juga meningkatkan kepedulian sosial, menjadikan dunia seperti surga. Kenapa demikian? Karena bumi sudah naik, ars sudah dibalik. Jadi bumi dan ars sudah sangat dekat sehingga menjadikan dunia seperti surga bukan suatu hal yang mustahil. Demikian terkait dengan bumi kewalian. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.